Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu untuk menangani fase AMI pada fase 4, di mana kami dari kelas 6C2 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta, di mana tersini ada teman saya bernama Gifari Rais Alfandi. sini ada teman saya Gigi Bakti Darmawan. ini Saya Ibnu Fadlu. dan saya M Faransyah. Kami akan melaksanakan praktikum mengenai salah satu modul, yaitu mengenai intervensi fisioterapi pada fase 4, khususnya pada gangguan AMI. Terima kasih. Oke, baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan intervensi fisioterapi pada fase 4 pada penyakit AMI atau amikot jantung koroner atau serangan jantung. Ya. Baik, sebelum kita melakukan gerakan intervensi, yaitu saya akan melakukan gerakan resisten dengan barbel dengan beban. Kita akan melakukan pemeriksaan vital sign. Jadi kita akan memeriksa tensi dan jantung nadi pasien. Jika pasien sudah dalam keadaan aman, pasien bisa melakukan intervensi fisioterapi tersebut. Ayo. Baik Bapak, mohon tunggu sebentar. Kenapa Pak tangannya? Mungkin bisa dilepas dulu ya, saya lepas ya Pak. Relax saja ya Bapak. Oke, pasien dalam keadaan aman. Jadi kita bisa melakukan tindakan intervensi. Dimana di sini intervensi saya menggunakan resistor atau beban. Di sini kita menggunakan barbel. Namun harus diperhatikan bahwa barbel saya yang kita miliki adalah 8 kg. Namun untuk keadaan pasien kita bisa sesuaikan dengan berat yang ada. Tidak mampu pasien adalah 5 kg, kita gunakan 2 kg atau 5 kg paling maksimal. Namun di sini kita akan menggunakan beban barbel yang ada. Perhatikan cara pasien mengangkat barbel. Otot harus seperti ini, jadi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Silakan Bapak. Untuk dosisnya sendiri adalah 15 kali pengulangan dalam 3 sesi. Jadi di tengah-tengah sesi kita akan badannya tahan Bapak. Jadi di tengah-tengah sesi kita akan istirahat pasien untuk melakukan gerakan. Oke. Baik, setelah pasien mengalami istirahat, kita akan lakukan istirahat sebentar. Kita akan memeriksa vital sign di keadaan pasien exercise untuk menilai apakah pasien masih bisa melanjutkan intervensi atau tidak. Lalu cek keadaan pasien. Dan ketika melakukan intervensi, ada baiknya kita juga melihat pasien apakah pasien memiliki tanda-tanda seperti lemas, pucat, atau juga sempoyongan. Jika pasien memiliki tanda-tanda tersebut, ada baiknya kita hentikan intervensi. Oke, badan pasien aman. Jadi kita akan lanjutkan untuk intervensi lagi. Selesaikan intervensi di mana bagian sebelah kanan, Pak. Di sini kita menggunakan melanjutkan tahan badan pasien agar tidak benar, agar menggunakan beban yang baik dan benar. Oke, kita sudah anggap saja pasien sudah melakukan sebanyak 15 kali. Namun di sini kita bisa lihat bahwa pasien mengalami kesulitan untuk mengangkat beban. Artinya pasien memiliki fisik yang masih lemah, sehingga kita hentikan dan kita akan lakukan pemeriksaan lainnya. Di sini vital sign-nya sendiri adalah vital sign yang terakhir ya. Vital sign setelah melakukan intervensi.
Oke, setelah kita melakukan pemeriksaan vital sign sebelum, sesaat dan juga sesudah melakukan intervensi yaitu resisted dengan beban atau barbel, di sini bahwa kita lihat pasien memiliki vital sign yang masih normal sehingga pasien bisa melakukan atau melanjutkan intervensi yang lain. Terima kasih. Ya, di sini saya akan mempraktikkan untuk pasien pada kasus AMI intervensi untuk fase 4 atau latihan untuk fase keempat. Pada di sini saya akan mematikan untuk intervensi naik turun tangga. Nah, sebelum naik turun tangga, pasien kita cek untuk vital sign-nya terlebih dahulu. Oke, Pak. Jika sudah untuk pengukuran vital sign, karena pasien vital sign normal, kita bisa lanjutkan ke tahap intervensi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan contohkan dulu kepada pasien untuk intervensi pada naik turun tangga. Nah, seperti ini, Pak, mohon maaf, nanti Bapak melakukan seperti ini, naik turun tangga selama 5 menit ya, Pak. Ya, silakan untuk dicoba. Nah, seperti ini. Di sini jika pasien merasa kelelahan atau merasa kurang enak badan, bisa untuk istirahatkan. Nah, untuk jangan lupa untuk untuk repetisinya itu bisa dilakukan selama 5 menit ya. Lanjut untuk melakukan vital sign ulang. Ya, untuk tadi sudah melaksanakan intervensi untuk naik turun tangga karena pasien istirahat dulu. Kita bisa ukur dengan vital sign-nya sendiri terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada 3 kali pengukuran vital sign, dari awal, sebelum, dan saat dan sesudah. Gitu.
untuk hasil pitasannya sendiri normal untuk pasien. Nah, perlu kita ketahui bahwa pitasan itu penting untuk latihan ini karena kita harus selalu mengawasi untuk kontraindikasinya pada pasien tersebut. Nah, lanjut untuk latihannya tersebut. Oke. Ya, setelah melakukan sebelumnya sudah melakukan vital sign lagi, karena setelah istirahat pasien bisa melakukan latihan lagi dengan waktu 5 menit tadi yang sudah istirahat, langsung dilanjutkan. Ya, silakan. Ya, cukup seperti itu contohnya untuk latihan pada naik turun tangga. Selanjutnya setelah latihan kita bisa cek vital sign. Ya, kita sudah lihat tadi sudah melaksanakan untuk latihan naik turun tangga selama 5 menit. Nah, untuk terakhir kalinya kita cek untuk kondisi vital sign pasien. Baik, untuk hasil pemeriksaan untuk pemeriksaan yang terakhir setelah latihan pasien menunjukkan normal, hasilnya normal, lalu tidak menunjukkan tanda-tanda untuk kontraindikasinya. Nah, bisa lalu selanjutnya untuk kedepannya bisa melakukan untuk latihan selanjutnya. Ya, di sini saya akan melakukan intervensi berupa jogging atau lari-lari kecil, yang dimana pasien nanti untuk dosisnya melakukan sebanyak 30 menit. Berhubung karena ini tidak melakukan secara real, maka akan dilakukan hingga jarak seperti itu dan semampu pasien. Sebelum melakukan intervensi tersebut, ada baiknya kita melakukan vital sign sebelum, sesaat, dan sesudah. Nanti Pak, kita cek tensinya dulu.
vital sign-nya sendiri pasien normal, dan kemudian bisa kita persilahkan pasien untuk melakukan jogging dengan jarak yang sedikit. Nah, silahkan Pak. Kita taruh. Satu lagi Pak, sekali lagi Pak. Cukup, lanjut ya Pak. Ya, di tengah-tengah latihan kita harap bisa menghentikan pasien atau responden guna untuk mengecek vital sign-nya, dan juga kita lihat apakah pasien merasa kelelahan, pucat, dan banyak berkeringat atau tidak. Baik, untuk hasil laporan vital sign setelah saat latihan, pasien mengalami peningkatan pada bagian vital sign dan juga denyut nadinya. Kemudian kita setelah itu menanyakan pada pasien apakah masih sanggup atau tidak. Jika pasien masih sanggup, maka kita dipersilahkan untuk melakukan lagi. Masih sanggup Pak? Sip. Satu kali putaran lagi Pak. Silahkan. Ya, cukup Pak. Ya, setelah kita selesai latihan, maka kita juga mengukur vital sign-nya lagi.
hasil dari vital sign terakhir setelah pasien melakukan jogging, pasien ternyata mengalami peningkatan pada vital sign-nya. Nah, untuk itu maka jika kita selalu memonitor tentang pergerakan dan perkembangan pasien, maka pasien bisa dilanjutkan untuk melakukan intervensi setelahnya. Oke, demikianlah hasil dari video yang kami lakukan mengenai fase 4, yaitu untuk AMI. Di sini kami menggunakan naik turun tangga, menggunakan latihan resist strip dengan beban barbel dan juga latihan jogging. Di mana di sini pasien mengalami keadaan yang baik, namun pada bagian jogging pasien mengalami penaikan yang signifikan. Itulah hasil dari saya, Farhan, Fandi, Gigi, dan Ibnu. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, karena yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari kami semua. Akhirul kalam kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.